Banyak di antara kita yang tanpa sadar, sebenarnya apa sih yang kita cari bekerja? Kita hanya fokus mencari rezeki, berorientasi kepada materi, nilai, dan angka. Kita pergi pagi, pulang malam, berangkat gelap, pulang gelap, hanya sekedar mencari pundi-pundi rezeki. Tapi ada sesuatu hal yang kita lupakan, yang tidak kita pernah kita pikirkan sebelumnya, bahwa itu penting dalam rezeki kita. Bahwa sesuatu itu memiliki dampak yang besar terhadap rezeki kita. Apa itu? Itulah keberkahan. Secara sederhana, definisi keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Sebanyak apapun harta kita, jika tidak bertambah kebaikan kita, maka ternyata rezeki kita tidak berkah. Seluas apapun kebun kita, kalau kebaikan kita tidak bertambah, maka kebun kita itu tidak memberikan berkah kepada kita. Mungkin banyak pakaian yang terpajang rapi, tersusun rapi di lemari-lemari kita. Banyak kendaraan-kendaraan mahal dan mewah yang terparkir di garasi-garasi rumah kita. Kemudian banyak juga koleksi sepatu, sendal, tas yang kita miliki, terpajang indah, tersusun rapi di rak-rak penyimpanan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan mendasar, mana pakaian yang sering kita bawa untuk beribadah? Mana sandal atau sepatu yang sering kita bawa beribadah? Mana kendaraan yang paling sering kita bawa untuk beribadah? Kalau ternyata pakaian yang paling buruk, sandal yang paling buruk, kendaraan yang paling buruk yang sering kita bawa untuk beribadah, maka sesungguhnya pakaian yang buruk itu, sandal yang buruk itu, kendaraan yang buruk itu, itulah sesungguhnya harta kita yang memiliki keberkahan. Karena hanya yang buruk-buruk inilah yang memberikan pertambahan kebaikan bagi diri kita. Bukan pakaian yang mahal, bukan kendaraan yang mewah, bukan sandal sepatu yang mahal dan mewah. Namun berbeda kenyataannya ketika kita mendapatkan undangan, apakah itu undangan pernikahan, undangan reuni, undangan kumpul dengan teman-teman seangkatan, kemudian undangan rapat dengan kolega. Kita akan berusaha tampil terbaik. Kita akan menggunakan pakaian terbaik, termahal, termewah kita. Dengan segala atribut pendukungnya, kita akan menggunakan jam tangan yang paling mahal, kita akan menggunakan beberapa perhiasan-perhiasan yang kita miliki, kemudian sepatu termahal kita, begitu juga kendaraan, kita gunakan kendaraan terbaru yang kita miliki. Nah, potensi ketika kita menggunakan ini semua, kita ria, kita berusaha tampil eksklusif untuk dipandang oleh orang lain bahwa kita ini mewah, bahwa kita ini kaya, bahwa kita ini memiliki segalanya. Sementara di hadapan Tuhan kita berani menggunakan segala fasilitas yang Tuhan berikan, tapi fasilitas yang paling buruklah yang sering kita bawa menghadap Tuhan. Pada akhirnya nanti pakaian-pakaian yang buruk itulah, sandal sepatu yang jelek itulah, kendaraan-kendaraan kita yang paling murah dan tidak baik itulah yang akan bersaksi di hadapan Tuhan bahwa mereka lah yang membawa kita kepada kebaikan. Sementara pakaian-pakaian mahal kita, kendaraan mewah kita, sepatu dan sandal branded kita, mungkin bisa saja jangan-jangan kita gunakan untuk berbuat kejahatan, berbuat maksiat dan lain sebagainya. Ini yang nantinya akan bersaksi kepada Tuhan bahwa kemahalannya, mereknya yang ternama, kualitas produknya yang baik, tidak mendatangkan manfaat kebaikan bagi kita. Justru yang jelek-jelek, yang busuk-busuk, yang buruk-buruk, itulah yang mendatangkan manfaat kepada kita dan akan bersaksi di hadapan Tuhan bahwa mereka memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Coba deh kita bayang-bayangin, sejauh ini harta yang kita miliki, soal banyak atau tidak belakangan ya, tapi harta yang kita miliki sejauh mana sudah kita pergunakan untuk kebaikan, untuk bermanfaat bagi kebaikan-kebaikan kita, keluarga, dan orang-orang terdekat kita. Sudah seberapa banyak yang kita wakafkan, infakkan, sedekahkan, atau malah harta-harta ini membuat kita justru menjadi orang-orang yang ria, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sering melakukan penzoliman kepada orang-orang yang miskin, lemah, yatim piatu dan sebagainya. Selain harta, pangkat, jabatan, tahta yang kita miliki, sudah seberapa bermanfaat hadirnya kepada diri kita,
sudah seberapa kebaikan yang kita tunaikan atas jabatan harta yang kita miliki itu. Atau jangan-jangan kita malah banyak menyakiti orang, kita lebih banyak zalim, kita lebih banyak memberikan rasa kecewa, ketidakpuasan kepada orang-orang yang berharap dan bergantung kepada kita karena pangkat, tahta, dan jabatan yang kita miliki. Mari kita uji itu. Mari kita uji seberapa bermanfaat hadirnya harta itu kepada kita, seberapa bermanfaat tahta, pangkat, dan jabatan itu kita miliki. Kalau ternyata itu lebih banyak memberikan dampak negatif kepada kita, kalau lebih banyak memberikan mudarat kepada kita daripada manfaat, maka sesungguhnya itu semua hadir kepada kita bukan sebagai keberkahan tapi sebagai musibah. Maka mari kita meminta tidak diberikan rezeki yang melimpah ruah, tapi mintalah rezeki yang berkah. Itu yang paling penting sebenarnya. Lalu kemudian kita uji lagi untuk ke dalam diri kita. Seberapa bermanfaat hadirnya harta itu kepada kita. Seberapa bermanfaat hadirnya pangkat dan tahta itu kepada kita. Kalau ternyata harta yang melimpah ruah itu, pangkat dan jabatan itu justru membuat kita susah tidur, hati kita gelisah, kita kurang nyenyak tidur, kemudian rasa curiga kita tinggi kepada siapapun, bahkan kepada anggota keluarga kita, justru harta itu bukan menjadi berkah, musibah kepada kita. Belum lagi kita melihat anak kita dengan segala yang kita miliki, apakah anak kita sudah berhasil kita tuntun untuk menuju jalan kebaikan. Istri kita sudah mampu kita ajak berubah ke arah kebaikan, atau anggota-anggota keluarga kita juga memiliki kemampuan untuk menebarkan sebanyak-banyaknya manfaat atas fasilitas harta, kemudian kedudukan yang kita miliki. Kalau belum, berarti kita belum mendapatkan rezeki yang berkah. Selain itu, ketika kita mati, kita juga bisa uji apakah harta yang kita kumpulkan selama hidup itu berkah atau tidak. Kalau ternyata harta warisan yang kita tinggalkan itu justru memberikan perpecahan, menjadi sumber malapetaka dan huru-hara di tengah-tengah keluarga. Anak-anak kita tidak mampu mengelola harta warisan itu ke jalan yang benar, tidak memanfaatkan sebaik-baiknya harta yang kita tinggalkan itu untuk berbuat dan menebarkan kebaikan kepada siapapun, maka itu adalah ciri-ciri harta yang tidak berkah. Pangkat jabatan yang kita dapatkan selama ini juga tidak berkah, justru menjadi musibah dan malapetaka. Bahkan sampai ketika kita mati pun itu menjadi musibah bagi kita, yang terus menjadi dosa jariah kepada kita, mengalir terus-menerus. Maka mulai dari sekarang mari kita belajar untuk merubah mindset kita tentang rezeki, tentang harta, tentang pangkat dan jabatan. Kita rubah doa kita. Jangan lagi berdoa meminta rezeki yang luas, rezeki yang melimpah ruah, tapi mintalah rezeki yang cukup dan berkah. Jangan lagi meminta pangkat, jabatan, dan marwah derajat yang tinggi, tapi mintalah pangkat, marwah, derajat yang mampu menebarkan sebaik-baik manfaat kepada orang banyak. Kemudian kita tidak lagi meminta kepada Tuhan diberikan rezeki sebanyak-banyaknya, tapi rezeki itu kita minta kepada Tuhan diberikan dengan cara yang baik, kemudian bermanfaat buat kebaikan. Maka mintalah kepada Tuhan segala hal yang baik-baik itu supaya didekatkan kepada kita, dan segala yang buruk-buruk itu dijauhkan dan dihindari kepada kita. Diberikan kita hidayah, diberikan kita tuntunan agar supaya kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Selain kita mampu membedakan yang hak dan yang batil, kita juga mau meninggalkan yang batil dan mengejar yang hak. Itu yang paling fundamental harus kita ucapkan berulang-ulang. Kita munajatkan kepada Tuhan agar supaya Tuhan memberikan petunjuknya kepada kita. Kita bisa berjalan, kita bisa
bergerak, kita bisa bekerja, kita bisa berusaha sesuai dengan konsep ajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan lagi ingkari apa yang menjadi ajaran Tuhan karena hawa nafsu yang tidak bisa kita kendalikan, karena nafsu keinginan dunia kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kita lebih cenderung kepada keinginan, abai dengan kebutuhan, padahal kebutuhan kita sedikit tapi keinginan kita lebih besar dan lebih banyak. Mari bersama-sama bro, kita berubah menuju ke arah kebaikan. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian rezeki yang memberikan manfaat bukan mudarat dan maksiat kepada kita.